wabarakatuh. Saya Afi Widarwati dengan NIM 29041504. Saya dari Prodi Akuntansi Regular Plus Semester 2 Universitas Trisakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti tugas UTS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Samsudi, SE MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Latar belakang, media yang populer hampir setiap hari memberitakan hasil tentang sikap. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan, sama halnya dengan manajemen, terutama dalam hal pengawasan. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan hubungannya dengan perilaku. Adakah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan dengan pengaruh pekerjaan di tempat kerja? Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsisten di antara sikap mereka serta antar sikap dan perilaku mereka. Dalam organisasi, sikap amatlah penting karena komponen perilakunya seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Sedangkan seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Attitude atau sikap adalah keteraturan perasaan dan pikiran seseorang dan kecenderungan terhadap aspek lingkungannya. Sikap seseorang tercermin dari kecenderungan perilakunya dalam menghadapi suatu situasi lingkungan yang berhubungan dengannya. Atau ada arti lain, sikap adalah tanggapan atau respons yang mengandung komponen-komponen kognitif atau pengetahuan, afektif atau sejauh mana penilaiannya terhadap objek, dan konaktif atau kecenderungan untuk berbuat yang dilakukan oleh seseorang terhadap sesuatu objek atau stimulus dari lingkungannya. Selanjutnya yaitu komponen utama dari sikap. 1. Ada komponen affection atau afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan individu jika kita merespon suatu peristiwa atau suatu keadaan. Yang kedua yaitu komponen behavior atau perilaku, di mana seseorang menunjukkan perilaku jika ada suatu keadaan atau suatu peristiwa tertentu. Yang ketiga ada komponen kognitif atau kesadaran, yaitu di mana seseorang menunjukkan kepercayaannya jika ada reaksi dari sebuah peristiwa. Nah, apakah perilaku selalu mengikuti sikap? Secara umum, ada hubungannya, yakni sikap yang dimiliki seseorang menentukan apa yang mereka lakukan. Contohnya, orang menonton program TV yang mereka sukai. Yang kedua yaitu bekerja menghindari tugas yang mereka tidak sukai. Jadi, kalau kita suka, pasti kita lakukan. Kalau kita tidak suka, kita tidak melakukannya. Apa sajakah sikap kerja yang utama? Yang pertama yaitu ada kepuasan kerja atau job satisfaction, yaitu suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi dari karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut. Nah, di sini maksudnya itu jika kita puas bekerja, maka kita memiliki perasaan-perasaan positif juga ke pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas teori kepuasan kerja. Di sini ada 4 teori. Yang pertama ada teori 2 faktor, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan bersumber dari faktor yang berbeda. Di sini ada faktor motivator dan faktor hygiene, yaitu faktor motivasional terkait dengan penghargaan atau pengakuan serta support dari rekan-rekan kerja atau rekan-rekan organisasinya. Yang kedua yaitu ada teori nilai. Nah, nilai ini berbicara kesesuaian antara apa yang diharapkan oleh individu dengan apa yang dia dapatkan di dalam lingkungan pekerjaannya. Misalkan di pekerjaannya tuh dia mendapatkan
teman-teman yang baik, lingkungan kerja yang baik, support dari teman-temannya, terus serta pokoknya intinya lingkungan yang mendukung pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada discrepancy teori. Ini sama halnya seperti teori nilai, selisih antara apa yang diharapkan dan kenyataan yang ada. Jadi misalkan kita tuh berharap mendapatkan pekerjaan yang baik, yang enak, dapat lingkungan kerja yang enak, dapat lingkungan yang enak. Nah, kenyataannya tuh dapat nggak yang kayak gitu? Kalau misalkan betul-betul kita dapat sesuai yang diharapkan. Kalau kita dapat yang sudah diharapkan, maka kita dalam bekerja itu kita merasakan kepuasan kerja. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat, maka kita tidak mendapatkan kepuasan kerja atau kita ketidakpuasan kerja. Yang terakhir yaitu ada equity theory. Nah, di sini input outcome comparison person. Ekuitas orang akan selalu menghitung atau mengkalkulasi sumber dayanya. Contoh, misalkan saya nih masuk ke perusahaan jabatannya sebagai leader dengan gaji 20 juta. Tetapi ada teman saya masuk perusahaan tersebut jenjangnya lebih rendah dari saya, tapi dia tuh gajinya sama, jadi kayak nggak setara gitu. Jadi kita tuh membandingkan atau mengkalkulasinya. Nah, di sini tuh pasti kita muncul rasa kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Pasti sih kalau misalkan dibandingin kayak misalkan orang bawah saya, jabatan di bawah saya tapi gajinya lebih gede, pasti saya tidak merasa muncul rasa ketidakpuasan ya. Nah, selanjutnya yaitu konsekuensi kepuasan kerja. Pertama ada penarikan diri, yakni tindakan individu yang memungkinkan tenaga kerja melarikan diri dari situasi organisasional yang merugikan ataupun pekerjaan yang tidak dia sukai. Jadi di sini ada beberapa faktor, misalkan kita tidak nyaman dengan situasi pekerjaan ataupun dengan lingkungan pekerjaan dan teman-teman di pekerjaan tersebut. Kalau kita tidak merasa puas, istilah kasarnya kita tuh kabur gitu aja dalam pekerjaan ataupun melakukan resign pada pekerjaan tersebut. Nah, kebalikannya, jika kalau misalkan kita merasa puas dalam pekerjaan tersebut, kita akan stay lama di perusahaan tersebut dan mempertahankan pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja ini impact dari kepuasan kerja. Jadi seseorang dapat menunjukkan kinerja dan turnover atau perputaran serta loyalitas yang tinggi dalam organisasi atau pekerjaan. Yang kedua yaitu ada job involvement, tingkat di mana seseorang mengidentifikasi sebuah pekerjaan, secara aktif berpartisipasi di dalamnya dan mempertimbangkan kinerja penting bagi nilai diri. Ini maksudnya yaitu ada rasa keterlibatan yang tinggi atau kontribusi kita sebagai pekerja, serta kita dapat menginvestasikan dirinya dalam suatu pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada perceived organizational, tingkat di mana para pekerja mempercayai organisasi, menilai kontribusinya, dan peduli mengenai kesejahteraan mereka. Jadi ini tuh kalau misalkan kita gabung dalam suatu organisasi, maka kita pun juga ada feedback baliknya dari organisasi tersebut gitu. Dan bisa jadi juga organisasi tersebut tuh memberi penghargaan untuk kesejahteraan para pengikutnya. Yang keempat yaitu ada psychological empowerment, kepercayaan pekerja dalam tingkat di mana mereka memenuhi lingkungan kerjanya, kompetensinya, arti pekerjaan mereka, dan otonomi yang mereka nilai. Ini saya artikan yaitu memperdayakan psikologisnya, memanfaatkan skill keterampilan kita dalam bekerja, dan kita tuh dapat mempunyai motivasi yang tinggi untuk berhasil dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kelima yaitu ada organizational
Komitmen, tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Nah, di sini tuh misalkan sebuah perusahaan atau di tempat kerja kita tuh ada organisasi. Nah, kita tuh ingin masuk ke dalam suatu organisasi tersebut, tapi kita tuh memilah-milah dulu apakah organisasi tersebut tuh satu visi, satu tujuan sama kita. Kalau misalkan ada visi misi yang positif, maka kita akan masuk ke dalam organisasi tersebut dan komitmen untuk menjadi anggota organisasi tersebut. Nah, bagaimanakah sikap karyawan dapat diukur? Di sini ada 3, yaitu survei sikap. 1, upaya mendapatkan respon dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, penyelia, dan organisasi. Kedua, yaitu kepuasan kerja, sebuah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik yang cukup luas. Ketiga, yaitu penilaian seseorang pekerja atas kepuasannya terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen yang berbeda. Nah, apakah yang menyebabkan kepuasan kerja tersebut? Rata-rata individu merasa puas dengan keseluruhan pekerjaan mereka, dengan kerja itu sendiri, serta dengan pengawas dan kerjaan mereka. Namun, mereka cenderung tidak begitu puas dengan bayaran dan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Jadi itu maksud di sini kita tuh udah bekerja secara maksimal, tetapi feedback dari perusahaan tersebut tuh tidak sebanding dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, selanjutnya dampak pekerja yang puas dan tidak puas terhadap tempat kerja. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang pertama ada keluar, exit, atau bisa jadi resign atas ketidakpuasan bekerja. Yang kedua yaitu suara atau voice atau pendapat berupa penolakan terhadap peraturan perusahaan. Atau bisa jadi kalau misalkan kita puas dalam bekerja itu, kita tuh kesetiaan atau loyal terhadap perusahaan. Yang keempat itu ini maksudnya pengabdian. Jadi kita tuh mengabdi pada perusahaan tersebut. Nah, di sini ada kesimpulan ataupun rangkumannya. Jadi seorang manajer harus tertarik pada sikap para karyawan. Maksudnya tuh harus memperhatikan sikap-sikap para karyawannya, karena sikap tersebut memberikan peringatan akan masalah yang potensial dan pengaruh terhadap perilaku. Mereka juga akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik, mengingat manajer ingin menekan angka pengunduran diri dan ketidakhadiran terutama di antara karyawan yang lebih produktif. Mereka ingin melakukan hal-hal yang akan menghasilkan sikap kerja positif. Hal terpenting yang bisa dilakukan para manajer untuk meningkatkan kepuasan karyawan adalah berfokus pada bagian intrinsik pekerjaan, seperti membuat kerja tersebut menjadi menantang dan menarik. Nah, maksudnya di sini tuh seorang manajer harus memperhatikan sikap-sikap karyawannya agar tidak terjadi pengunduran diri secara mendadak ataupun ketidakhadiran para karyawannya. Yang kedua yaitu, meskipun bayarannya rendah, kemungkinan besar tidak akan menarik karyawan berkualitas tinggi atau mempertahankan pekerja-pekerja. Baik para manajer harus sadar bahwa bayaran yang tinggi tidak mungkin menghasilkan lingkungan kerja yang memuaskan. Manajer juga harus sadar bahwa karyawan akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian kognitif. Lebih penting, ketidaksesuaian bisa diatur apabila diharuskan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang tampaknya tidak konsisten dengan mereka atau yang berlawanan dengan sikap mereka. Tekanan-tekanan untuk mengurangi ketidaksesuaian berkurang ketika karyawan merasa bahwa ketidaksesuaian tersebut dibebankan secara eksternal dan berada di luar kendali mereka, atau apabila penghargaan-penghargaan tersebut cukup signifikan untuk mengimbangi ketidaksesuaian tersebut. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.